Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairah Wulandari dari Tadris Bahasa Inggris kelas C di mata kuliah Statistik Research. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mencari uji korelasi hubungan variabel X terhadap variabel Y dan untuk uji independen sampel t-test dengan SPSS. Di sini ada dua independen dan dependen. Jadi kita mulai dulu dari uji korelasi hubungan variabel X terhadap variabel Y. Pertama, kita sudah menyiapkan data yang ada di Microsoft Excel. Di sini saya memiliki religiusitas, yaitu variabel X, dan variabel Y agresivitas. Di sini saya memiliki 60 koresponden. Dan selanjutnya saya akan masukkan religiusitas X ini ke dalam SPSS. Copy dulu, lalu masuk kepada data view. Di data view ini, yang pertama, di kolom pertama kita rubah menjadi X. Dan untuk kolom kedua kita rubah menjadi Y. Kita paste dulu. Dan untuk yang variabel Y, agresivitas, kita copy dari Microsoft Excel ke SPSS. Paste ke SPSS. Lalu selanjutnya ke variabel view. Untuk baris pertama di variabel view kita ubah sebagai X. Dan untuk variabel kedua kita ubah sebagai Y. Dan untuk desimalnya di sini saya menggunakan 0 karena 0 ini sebanding dengan 5%, jadi 0,05. Di labelnya ini saya kasih nama hubungan dan untuk values X dan Y. Lalu untuk analyze dalam correlation, langsung saja pada analyze, lalu cari correlation, langsung bivariate. Setelah itu X-nya kita masukkan, lalu Y-nya kita masukkan juga. Jangan lupa dalam correlation coefficients, ini persennya harus terchecklist, lalu klik OK. Setelah selesai akan muncul bagan seperti ini. First correlation, significant, dan end sample. Di sini sampelnya 60 sesuai dengan yang ada di data Microsoft Excel. Dan selanjutnya untuk variabel X dan Y ini memiliki hubungan derajat yang korelasinya sedang. Kenapa sedang? Karena kita kembali lagi ke bagian ini di catatan. Kenapa sedang? Karena negatif 0,433 ini masuk dalam nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 yang bisa masuk dalam korelasi sedang. Dan selanjutnya untuk catatan lebih simpelnya, semakin tinggi variabel X ini, maka semakin rendah variabel Y, dan juga sebaliknya. Ini variabel Y-nya rendah dan variabel X-nya tinggi. Untuk nilai R yang tidak ada tanda minusnya di depan, ini seperti 0,001, itu semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi kinerjanya, atau semakin rendah motivasi maka semakin rendah pula kinerjanya.
Dan jika ada yang bertanya, bagaimana jika signifikasi kita tepat pada 0,05? Kan syaratnya keputusan berkorelasi atau tidak itu harus lebih dari 0,05, dan jika signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi, seperti itu. Sekian untuk uji korelasi hubungan variabel, dan selanjutnya untuk uji independent sample t-test dengan SPSS. Ini ada independen dan dependen. Jadi saya akan menerangkan berbagi tutorial dulu terlebih dahulu melalui independen. Di sini siapkan Microsoft Excel, IBM SPSS. Kita ke SPSS-nya dulu. Klik bagian variable view. Nanti di bagian name itu dikasih bacaan hasil, name, hasil pada kolom pertama. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu nama kelas, dan muncul kotak dialog sebentar lagi. Dan untuk labelnya kasih nama hasil belajar matematika, hasil belajar matematika. Dan untuk values-nya itu kolom nomor 2, values-nya kasih angka 1, labelnya kelas A, lalu di add. Oke. Dan yang kedua value-nya itu 2, kelas B, di add, lalu oke. Selanjutnya untuk hasil A dan hasil B, hasil dan kelasnya ini langsung kita kopas. Hasilnya dari kelas A itu disusun ke bawah dengan hasil kelas B. Jadi seperti ini. Sebentar, saya periksa dulu. Di kelas A di copy sampai 22 koresponden, di copy ke hasil nomor 1 itu di paste. Terus selanjutnya di urutan 23 kita isi dengan kelas B, yaitu 22 koresponden juga. Lalu di paste di nomor 23 sampai ke 44. Itu jumlahnya. Lalu untuk kelasnya ini kita masukkan yang A, variabel A, dicocokkan dengan kelas A. Lalu di paste. Dan untuk selanjutnya yang nomor 23 itu variabel B di copy ke bagian kelas B yang urutannya di nomor 23. Seperti ini hasilnya. Seperti ini. Lalu di data view kita klik analyze. Terus setelah analyze kita ke compare means. Setelah di compare means, untuk mencari independen kita klik independent sample t-test. Lalu akan muncul kotak seperti hasil belajar matematika. Ini langsung langsung ke define group. Grup 1 itu isinya 1, grup 2 itu isinya 2. Lalu di continue dan oke. Hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia hasilnya.
N sampel ini hasilnya akan sama, dan itu akan mengetahui signifikan hasil akhir data SPSS diketahui. Untuk selanjutnya kita bisa lihat uji independen. Syarat uji statistik parametrik itu adalah normal dan homogen. Normal dan homogen ini N sampelnya sama 22. Lalu untuk jika nilai signifikan 2T kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dan begitu pun sebaliknya. Kita lihat di signifikan. Kita lihat di signifikan ini 0,000. Berarti hasilnya itu kurang dari 0,05, maka dapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Dan uji tesnya ini berhasil. Dan selanjutnya untuk uji dependen. Untuk uji dependen ini langsung analyze saja. Compare means, langsung ke pair sample. Pair sample ini sama dengan dependen. Jadi kita klik saja. Hasil belajar ini kita langsung masukkan ke variabel, lalu kelasnya masukkan juga, langsung klik OK, dan ini dia hasilnya. Hasil data dependen N sampel ini sama 44 dan correlationnya 0,8 serta signifikannya 0,000. Sehingga signifikan yang kurang dari 0,05 ini maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jadi hasil sampel tes seperti ini udah valid hasilnya. Jadi cukup sekian dari saya untuk tutorial uji independen, dependen serta korelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.